Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan menciptakan kita kesempatan untuk boleh kembali melihat matahari, untuk boleh mengawali hari, dan kita percaya bahwa anugerah, kebaikan, dan kemurahannya akan bahkan lebih hangat daripada surya yang bersinar pagi ini. Bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 405, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, bait pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat 405, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam engkau ku kenal, di hadiratmu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami pada pagi hari ini. Dan biarlah sebelum kami menjalaninya, melewatinya, kami bersama-sama tunduk di hadapan kasih setia Tuhan untuk membaca firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang hidup memampukan kami untuk mengerti dan memahami. Kami serahkan ya Tuhan, pembacaan firman hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita buka dari Imamat 2. Imamat 2 ayat 12 sampai 16. Imamat 2 ayat 12 sampai 16. Imamat 2 ayat 12 sampai 16 saya bacakan bagi kita sekalian. Tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama boleh kamu mempersembahkannya kepada Tuhan. Hanya janganlah dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Jikalau engkau hendak mempersembahkan korban sajian dari hulu hasil kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api, emping gandum baru sebagai korban sajian dari hulu hasil gandummu. Haruslah kau bubuhi minyak, dan kau taruh kemenyan ke atasnya, itulah korban sajian. Haruslah imam membakar sebagai ingat-ingatannya, sebagai dari emping gandumnya dan minyaknya, beserta seluruh kemenyannya sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Ada satu pengajaran mungkin di pendidikan modern ya. Saya nggak tahu, mungkin juga sebenarnya sih harusnya diajarkan juga bahkan di setiap kita lah, nggak hanya lewat pendidikan orang tua ataupun orang-orang yang peduli sama kita. Ada 3 kata kunci yang penting dalam hidup: maaf, tolong, dan terima kasih. Maaf membuat kita memahami bahwa kita bukan orang yang sempurna. Kita sebaik-baiknya kita masih bisa bikin salah. Tolong, kita nggak bisa lewati dan kerjakan semua itu sendiri. Sekalipun kita bisa, pasti ada satu bagian yang kita, mungkin ada satu saatnya orang jatuh sakit, gagal, butuh pertolongan orang. Dan yang terakhir, terima kasih. Berterima kasih itu adalah hal yang mungkin sih di Asia ini masih sering ya. Masih sering dilakukan, orang ditolongin, bilang terima kasih, dibantuin terima kasih. Dan ucapan terima kasih itu adalah bukti bahwa kita adalah orang-orang yang dibesarkan dengan orang yang baik. Ya,
Karena kalau kita nggak berterima kasih, mesti nanti orang komentar, wah ini orang nggak tahu tata krama, nggak tahu terima kasih. Nah, jadi berterima kasih adalah simbol dari seseorang bahwa dia dibesarkan dengan etika dan moral, baik itu orang tuanya maupun orang-orang membesarkan yang mangkong, kakek nenek, opung-opungnya. Nah, berterima kasih itu juga adalah gaya hidup yang Tuhan inginkan dalam kehidupan umat. Terus dalam bacaan kita umat Israel. Umat Israel sudah menerima pemeliharaan, sudah diselamatkan dari Mesir, sehingga sebagai bentuk ucapan syukurnya itu adalah ya mereka mengadakan korban bakaran, ucapan syukur, korban sajian di hadapan Tuhan. Ini dari kata minhah yang artinya pemberian, ya. Jadi pemberian, kita memberi bukan memberi pada Allah dari apa yang kita punya, tapi kita memberi dari apa yang sudah Tuhan beri dulu. Jadi kita sudah diberi sama Tuhan, kita hanya mengembalikan, maka istilahnya pengembalian. Bukan karena jasa kita bisa memberi Allah. Semua yang kita punya itu dari Allah. Nah, korban ini adalah korban yang dibakar di atas mezbah, kemudian sudah ada aturannya. Orang Lewi, anak-anak Harun yang harus memberi tepung, memberi, bahkan sampai tadi soal garamnya dipanggang, semuanya tuh detail sekali begitu ya. Dan tadi tepung terbaik, garam terbaik. Jadi ketika memberikan juga jangan yang terburuk, karena Tuhan aja selalu berikan yang terbaik gitu. Masa kita membalasnya dengan memberikan yang terburuk? Jadi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dengan mempersembahkan, hanya mengembalikan pemberian Allah dan berikan yang terbaik. Karena kalau kita berikan yang terburuk berarti kita bohong. Gak ada bedanya sama kalau kisah di Anania Safira, kita bilang kita sudah kasih semuanya, ternyata kita cuma kasih setengahnya. Jadi kenapa kita harus berikan yang terbaik? Karena yang Tuhan kasih itu semuanya gitu. Jadi jangan ada kebohongan di hadapan Tuhan. Memberi terbaik adalah bukti bahwa kita mempersembahkan yang sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. Mungkin kadang kita mikir, aduh kalau terbaik nanti saya habis uang, nanti saya habis tenaga, ya kan. Nggak, pemberian itu tidak cuma materi, tapi misalnya juga kita diminta untuk pelayanan. Nantilah saya masih sibuk. Tuhan bilang, saya kasih kamu waktu, pekerjaan yang terbaik, kamu cuma ngasih saya setengah aja, nggak ada. Nah, sudahkah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya? Kalau materi, saya sih nggak akan curiga kepada Bapak Ibu. Sudah pasti Bapak Ibu kasih yang terbaik. Tapi kalau soal tenaga dan waktu, saya rasa baru sebagian orang yang melakukan. Anak Tuhan kayaknya 1/4 dari orang gereja aja nggak ada. Karena masih banyak yang bilang, aduh mohon maaf saya nggak bisa melayani, mohon maaf saya ini nggak ada waktu. Jangan sampai kita bilang gak ada waktu, itu waktu Tuhan ambil bener. Oh bener, kamu gak ada waktu buat saya ambil ya waktu kamu. Waduh, kita setengah mati pengen sembuh dari sakit gara-gara kita pengen dikasih waktu, giliran Tuhan kasih waktu untuk kita melayani, kita gak pakai. Jadi ketika kita ada kesempatan untuk memberikan, itu pemberian syukur. Bukan karena kita hebat, waduh karena saya hebat bisa melayani, karena saya hebat bisa ngasih persembahan ke gereja. Bukan, kita cuma ngembalin aja dari Tuhan, dan itu jadi satu kewajiban kita untuk memberikan syukur itu kepada Tuhan. Tuhan gak butuh itu, tapi kita sebagai orang-orang yang tahu diri, kita orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah ditolong berkali-kali sama Tuhan, sudah berkali-kali diselamatkan, hampir hancur keluarga kita, Tuhan kembalikan keadaan kita, sudah dalam keadaan ekonomi kita sangat bawah, tapi Tuhan angkat lagi melalui orang-orang di sekitar kita, sehingga tidak ada alasan kita tidak memberikan persembahan materi, tenaga, waktu, dan terutama hidup. Yang paling terakhir, yang paling minimal, hidup itu. Jangan sampai kita ngehianatin Tuhan. Jangan sampai kita sisa-sisakan apa yang bisa kita kasih ke Tuhan. Jadi persembahan hidup itu ya sedapat mungkin sampai nanti kita dipanggil Tuhan, kita tetap berpegang pada Tuhan. Bukan cuma jadi orang Kristen. Kalau orang mati Kristen tuh banyak, tapi menghidupi kekristenannya di sampai akhir nyawanya nggak banyak. Semoga kita menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih, mengucap syukur, dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah setengah-setengah menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini belajar dari imamat, dari persembahan syukur, persembahan bakaran umat. Kami mau belajar juga Tuhan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin sekarang kami tidak seperti dulu membawa ternak, tapi kami membawa hidup, waktu kami, tenaga kami untuk Tuhan. Kami serahkan, biarlah kami boleh memberikan yang terbaik dalam hidup kami ini, bukan cuman untuk gereja, tapi juga terutama dalam hidup kami berkeluarga, dalam bekerja, dan ajarkan kami memberinya dalam hati yang terarah kepada Tuhan.
Kami serahkan kehidupan kami hari ini, pimpin kami, mampukan kami melewati banyak hal Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.